Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua murid santri dan para pemirsa dimanapun berada. Ayo ngaji lagi dan belajar lagi agar semakin banyak apa yang kita ketahui dan agar semakin banyak apa yang kita pahami, agar kita mampu dan bisa mendapatkan pemahaman yang tepat sehingga bila mengambil keputusan betul-betul tidak membawa kecewa atau jangan sampai rugi. Santri dan murid, video ini diberi judul oleh guru bahasa ilmu sakral ya. Ini nanti semoga mudah dicerna bagi santri dan murid, khususnya juga para pemirsa ya, diulas nanti dirangkai oleh guru banyak hal. Suatu bahasa adalah sesuatu yang didapat manusia atau yang sangat dibutuhkan bagi bangsa manusia. Karena dengan bahasa itu, bila sudah dimengerti oleh manusia, jadilah bahasa itu menjadi petunjuk atau bimbingan atau tuntunan sebagai kebutuhan bangsa manusia dalam melakukan banyak aspek, baik tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang rumah tangga, tentang berbangsa dan bernegara. Kadang masyarakat atau umat tidak begitu paham atau tidak begitu mengerti pentingnya bahasa ya. Maka melalui video ini guru menyampaikan khususnya murid dan santri, bahasa adalah sesuatu hal yang sangat pokok bagi kehidupan manusia, terutama tentang aspek hukum-hukum yang ada di dunia, ataukah itu hukum-hukum spiritual atau hukum gaib. Dengan bahasa yang tepat kita mampu membimbing mengarahkan kehidupan kita, tidak banyak kesalahan ya. Pahami betul-betul nilainya bahasa sangat tinggi bagi manusia. Sesuai dengan judul ini para santri dan murid, bahasa yang disampaikan guru ini bahasa ilmu yang sakral. Bahasa ilmu sakral itu apa sih guru? Ini diajarkan. Di dalam kesekian bahasa, para pemirsa juga sudah paham, ada bahasa persatuan dunia, ada persatuan bangsa, ada bahasa antar negara, ada bahasa antar suku, ada bahasa antar manusia, ada bahasa antar makhluk, ada bahasa alam, dan banyak hal bahasa yang ada di dunia. Namun ada bahasa yang sangat mewakili atau bahasa itu mengikat peradaban masa lampau, alam semesta atau para dewa dengan generasinya, masa-masa lampau dengan masa sekarang. Seperti ini nanti yang diulas oleh guru agar bermanfaat ya tentang bahasa. Bahasa sakral atau bahasa ilmu, leluhur kita menyebutnya bahasa itu bahasa dunung. Nah ini juga repot bagi manusia atau masyarakat sekarang. Bahasa dunung itu apa toh guru? Ini kan juga repot ya. Ayo. Bahasa dunung adalah suatu bahasa yang mengarahkan kepada yang dimaksud atau kepada subjeknya. Lebih mudah, bahasa sakral adalah bahasa untuk menyambung dari apa yang dituju. Artinya barangnya atau keadaannya atau sifatnya. Leluhur kita menyebutnya bahasa dunung. Karena bahasa dunung itu bahasa yang sakral, bahasa yang mengandung nilai sangat tinggi bagi bangsa manusia, sehingga masyarakat, umat, atau kita yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa, kadang kita pun tidak mengerti, bahkan sekarang banyak yang tidak tahu. Banyak yang mampu dan bisa mengucapkan suatu bahasa, tapi tidak mengerti apa maksud dari bahasa itu, dan tidak mengerti barangnya atau keadaan atau sifatnya itu di mana. Maka semoga ini nanti bermanfaat ya tentang bahasa.
Kembali lagi, bahasa sakral atau bahasa ilmu adalah bahasa dunung. Nilainya sangat tinggi. Lebih tepat di era sekarang, bahasa sakral atau bahasa dunung diwakili dengan bahasa yang sekarang itu adalah bahasa password atau keywordnya alam, atau password keywordnya semesta, atau password keyword terkonek dengan Sang Maha Pencipta. Tatkala bahasa itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud, maka tidak akan pernah ketahuan apa yang dimaksud, di mana ruang dan waktunya, apa sifat-sifatnya. Itulah yang paling penting untuk dipahami bagi para pemirsa. Sesuai dengan apa yang diajarkan guru, baik dari kitabnya dan sejarah-sejarah yang diulas oleh guru. Kadang para santri dan murid atau para pemirsa juga masih sebagian bertanya, apakah benar yang disampaikan guru bahwa Islam atau Quran itu dari Jawa? Dari bahasa yang diulas di video ini sangat membantu memperjelas sekaligus sebagai bukti otentik semua apa yang diajarkan guru sudah menjadikan sesuatu hal yang tak terbantahkan. Para santri dan murid kalau sudah paham tentang apa yang disebut bahasa ilmu atau bahasa sakral, bahasa ini sering dipakai atau sering diucapkan masyarakat atau umat terutama yang menggali tentang nilai-nilai spiritual atau agama. Mungkin tapi para pemirsa di era sekarang yang tidak pernah belajar tentang spiritual atau nilai-nilai keagamaan tidak paham. Diulaslah oleh guru melalui video ini. Pahami dengan teliti, dengan seksama. Bahasa ini sering Anda membaca atau melihat atau mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ada 4 kata atau 4 bahasa. Bahasa pembukaan pertama, pernah dengar enggak kata yang disebut kata itu wadi? Ya. Ini kalau orang Jawa tahu atau sering mendengar, bisa mengucapkan. Bahasa ini rangkaian ya. Ini sering dibaca publik, sering dibaca orang-orang, tapi kadang tidak mengerti apa maksudnya dan di mana keadaan sifat itu, dan itu menerangkan apa. Pahami dulu atau dihafalkan dulu. Wadi, madi, mani, manikem. Ayo diajarkan para murid dan santri. Coba belajar dihafalkan. Dari awal ya, jangan digubah, jangan dirubah, nanti salah. Karena itu password. Wadi dulu, wadi, madi, ya, mani, manikem. 4 bahasa sandi atau 4 bahasa sakral itulah bila dirangkai dan diterangkan oleh guru, itu terangkai dari semesta, terangkai dari tubuh manusia, terangkai sejarah semesta membuat atau memproduk atau menciptakan bangsa manusia. Pahami ya? Itu terangkai dari produknya alam atau para dewa membuat, menciptakan manusia. Bahasa itu dari bahasa leluhur kita ribuan tahun sejak sebelum Masehi. Bahasa ini sudah sering atau sudah banyak ditulis di kitab yang diwariskan leluhur kepada kita sebagai generasinya. Namun tidak akan pernah ada yang mampu mengupas dan tidak akan pernah yang mampu untuk memahami apa maksudnya. Coba diulas oleh guru para pemirsa. Apa tadi? Wadi, madi, mani, manikem. 4 bahasa itu rangkaian para pemirsa. Kalau ini para pemirsa khususnya kita yang dari Jawa tidak paham, bahasa itu nanti digubah, maka menjadi di era sekarang menjadikan permasalahan dari apa yang sudah diterangkan video. Satu contoh guru ya. Wadi itu apa sih? Maka orang Jawa kita sering, wahai si anak, wahai si manusia, jangan suka membuka
wadine wong liya. Bahasa sekarang dirubah. Wahai si manusia, wahai si fulan, jangan suka membuka aib manusia lain. Ya. Jadi bahasa wadi ini sekarang aib. Di situ ada bahasa lagi madi, ada lagi bahasa mani, ada lagi bahasa manikem. Di situ menerangkan sesuatu sakral paling sederhana. Guru menerangkan ada bahasa assalamualaikum mani. Disitulah bahan baku manusia itu, bibit manusia diproduksi. Sehingga nilainya sangat sakral, nilainya sangat misteri. Maka orang-orang terdahulu, para moyang, sudah mampu menciptakan bahasa sandi itu. Sehingga tidak banyak manusia dibolehkan membuka password atau keyword itu. Karena itu berhubungan dengan caranya dewa menciptakan manusia. Ini hal yang Anda pahami. Dipahami ya, diulas oleh guru. Wadi, ya, madi, mani, manikem. 4 bahasa. Kalau toh diulas dari sejarah bahasa yang diambil orang-orang terdahulu, dikemas, bahasanya dicuri. Wadi, ya, madi, mani. Yang manikem sudah diidentifikasi bahasanya sangat kuat dari Jawa. Kalau mani dirubah memakai bahasa Quran, bisa katanya dari bahasa langit atau juga bahasa Arab. Madi bila ditulis mim dal ya, sama. Manusia terkecoh dikira itu bahasa Arab, dikira itu bahasa firman. Sama. Wadi bila ditulis dengan memakai huruf Quran atau huruf Arab, dikira itu karyanya orang Arab, dikira karya seorang Rasul. Bukan, para pemirsa. Itu bahasa leluhur kita dari Jawa. Dipecah agak jauh oleh guru. Satu contoh tatkala bahasa-bahasa ini, para pemirsa, khususnya kita yang di Jawa tidak paham. Sehingga bahasa ini diambil orang lain, digubah, menjadikan permasalahan, dan bahasa tidak akan pernah mengarah kepada yang dimaksud karena tidak akan pernah ada yang mengerti maksudnya. Satu contoh, wadi, madi, mani, mani, manikem, 4 bahasa ya. Diambil satu mani, diambillah satu kata, dijadikan bahasa Bismillahirrohmani. Apa, para pemirsa, khususnya murid dan santri? Mani, bila ditulis dari kalimat Quran, ditambahi kalimat atau pembuka, kata pembuka, Bismillahirrohmani, manusia terjebak, tidak akan pernah tahu bahwa itu bahasa Jawa. Bahkan manusia terobsesi berhayal bahwa kalimat itu diyakini, dikira itu suara Tuhan. Bukan, para pemirsa. Itu bahasa leluhur kita, itu bahasa Jawa. Tatkala masuk ke bahasa yang keempat, manikem, Quran tidak mampu menulis manikem karena konsonan Quran tidak ada konsonan e. Maka dari video yang lain guru sudah menerangkan bahwa kitab Al-Quran semua substansinya dari Jawa dan digubah, dicampur yang hak dan yang batil, manusia terpelosok tidak akan pernah mengerti itu sejarahnya dari mana dan tak akan pernah tahu siapa yang menciptakan. Maka banyak manusia terjerumus dari hal-hal seperti itu. Guru sedikit keluar dari substansi. Ada 4 bahasa diambil satu, dijadikan petunjuk di dalam kitab suci Al-Quran katanya. Ada lagi guru menyinggung bahasa syahadat papat. Ada kalimat yang terakhir, idem-idem ila anta.
maka Quran tak akan pernah mampu membuat kalimat karena konsonannya tidak ada di dalam kitab. Konsonan E tidak ada, sehingga yang diambil hanya 3. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illa ana, asyhadu alla ilaha illa huwa. Padahal itu terangkai idem ila anta. Nah, maka dengan demikian sudah dipastikan bahwa bila manusia meyakini bahwa kitab suci Al-Quran itu miliknya orang Arab dari langit, sesungguhnya kalian adalah terpelosok dan terjerumus. Karena semua adalah gubahan, semua hak milik intelektual dari leluhur kita Jawa. Itu sedikit memperkuat apa yang diajarkan guru, memperkuat dan memperjelas apa yang disampaikan guru. Bahwa semua yang kalian terima kitab-kitab yang diajarkan di kurikulum dan di luaran sana, semua adalah hal hoak. Sesuatu hal yang istimewa dari leluhur kita diambil, direkayasa dengan orang-orang terdahulu, dan kalian diblusukkan melalui hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Coba dari bahasa ilmu syahadat 4, diambil 3, yang 1 tidak bisa ditulis di dalam Quran. Ada lagi tadi, bahasa sakral, wadi, madi, mani, manikem. Diambil 1, mungkin 2, tapi manikem tak akan pernah mampu, karena konsonannya di Quran tidak ada. Satu contoh guru agak keluar lagi. Maka satu contoh dengan kalender yang sudah ada sejak masa lampau. Ada satuan namanya hari. Senin, Selasa, Rebu, Kemis. Namanya bulan ada. Suro, Sapar, Mulu. Nama tahunnya ada. Tahun Alif, tahun Hak, tahun Wawu, tahun Dal. Dan ada windunya. Dicurilah oleh beragama Islam manusia yang merekayasa. Harinya yang diambil dan nama bulannya. Pasarannya tidak mampu diambil. Nama tahunnya tidak diambil. Nama windunya tidak diambil. Itulah faktanya diterangkan melalui video ini. Bahwa sudah dipastikan Hijriah dan kitab dan petunjuknya semua adalah hoak. Semua adalah pencurian, mengambil hak karya dari leluhur Jawa. Lantas bagaimana berapa miliar manusia terpelosok? Hak milik yang tinggi kalian tertipu dari cerita-cerita kitab dan cerita-cerita guru Anda. Sedikit guru mengulas lebih luas karena ini terangkai dari apa yang diajarkan dan disampaikan guru melalui video. Satu contoh para pemirsa, kembali kepada substansi bahasa sakral yang disebut Assalamualaikum mani. Ditulislah menjadi Bismillahirrohmani, ditambah suatu kalimat rahim. Bila diterangkan melalui video ini para pemirsa, tatkala kalimat Bismillahirrohmanirrohim itu sebenarnya karya dari leluhur kita, bahasa dari kita. Pembuka pertama di dalam kitab yang diyakini kitab suci itu Bismillahirrohmanirrohim, bahasanya dari Jawa, bahasa dari leluhur Jawa. Setelah itu di dalam kitab yang lain diterangkan malaikat, diterangkan neraka, diterangkan surga. Artinya yang mampu dan yang mengerti dan yang bisa untuk mampu ke sana tentang surga dan neraka. Sudah dipastikan selain orang Jawa tak akan pernah mampu. Karena bahasa itu dimiliki dari Jawa. Yang lebih gila, yang lebih terpelosok, kita Anda semua yang dari Jawa tak akan pernah tahu bahwa itu adalah hak intelektual karya para leluhur Anda. Justru Anda mengikuti orang-orang yang bodoh dan tersesat. Katanya itu suara langit. Kalian tak akan pernah tahu. Bagaimana kalau sudah terbuka seperti ini? Semoga video ini mampu membuka cakrawala berpikir Anda, khususnya murid dan santri. Masuk tentang kata sakral tadi. Ada bahasa 4 tadi para santri, ini diajarkan sedikit disinggung ya. Dari bahasa 4 ini terangkai dari bentuk, wujud, sifat, keadaan para dewa. Dari 4 itu bila diulas oleh guru para pemirsa, itu terangkai satu contoh, guru hanya mewakili, tidak dibolehkan membuka yang terlalu dalam. 4
4 bahasa ini terangkai dengan semesta, dengan planet, dengan dewa. Satu contoh, ada bahasa Surya. Berubah menjadi matahari. Ada kata Assalamualaikum mata. Maka sebenarnya sedikit bagi para murid dan santri sudah diberi gambaran oleh guru. Ada bahasa wadi, ya, madi, mani, manikem. Bila dipecah, ini larinya ke dewa A, ke dewa B, ke dewa C, dan ke dewa C. Apa hubungannya? Sedikit guru menyinggung para pemirsa. Dari 4 dewa inilah yang menciptakan apa yang dipakai bangsa manusia. Assalamualaikum, bola mata manusia seluruh yang ada, terutama di Indonesia dan di Jawa. Sedikit guru membuka para pemirsa, maka guru sangat paham dan sangat tahu. Kalian tak akan pernah tahu, tapi guru memberi pertanyaan. Tahukah Anda yang merancang, yang menciptakan bentuk tubuh kalian sampai mampu bergerak, bisa digunakan satu contoh penglihatan Assalamualaikum yang disebut mata. Siapakah pertama pencetus yang menciptakan itu? Siapa saja pelakunya? Guru bisa memastikan semesta tak akan pernah tahu, terutama bangsa manusia. Karena itu hal sesuatu sandi yang sangat sakral, maka tak akan pernah boleh dibuka. Itulah pentingnya mengerti yang disebut bahasa sakral. Maka mengapa kita yang di Jawa, kalian yang di Jawa tidak akan pernah tahu apa itu sebenarnya? Karena itu sesuatu sandi. Sesuatu passwordnya alam. Para dewa membuat manusia pertama. Merancang mulai daun telinga, bola mata. Manusia tidak pernah mampu mengerti siapa yang menciptakan bentuknya pertama, bagaimana prosesnya. Maka manusia berhayal, kun fayakun. Manusia berhayal macam-macam. Bila kita sebenarnya dari Jawa, kita tidak akan pernah berhayal. Tapi kalau kita tahu dan mampu, siapa dia? Siapa beliau-beliau itu? Dengan demikian, para pemirsa, khususnya murid dan santri, kalau toh guru memberi pertanyaan, terutama kita yang dari bumi Pancasila, lebih khusus kita dari Jawa, lihatlah perbandingan. Bola mata keturunan dari orang Jawa, bias menjadi di Kalimantan, bias sampai di Sumatera, di Sulawesi sampai di sana. Lihatlah bedanya dengan era orang Eropa. Bila itu dipelajari, didetailkan, ditarik sejarah, semua bentuknya tidak sama, hampir sama tapi tidak sama. Itulah menandakan bahwa bangsa manusia, sebelum adanya manusia banyak, di alam sana para dewa itu membuat karya berupa bangsa manusia seperti kita, seperti Anda. Itu pelakunya banyak dewa. Lihatlah sedikit perbandingan. Ada bola mata mungkin dari Amerika, dari Inggris, mungkin dari Belanda yang lain. Di situ ada simbolnya sampai matanya itu biru, bola kelapanya itu biru. Tapi kita yang dari Jawa rata-rata mengapa hitam dan putih yang paling menonjol. Assalamualaikum, simbol hitam dan putih. Lihatlah bajunya siapa dia. Bila kalian tahu sesungguhnya semesta, dialah sang mahakarya. Bila ditarik kesimpulan, kita mampu dan bisa menggunakan indera untuk melihat. Pernah dengar kata Dewa Indra? Karena kalian terpelosok, kalian tertipu dari kitab yang katanya dari langit, sehingga kalian tak akan pernah tahu dan tak akan pernah bisa bersyukur kepada siapa Anda harus bersyukur. Begitu rahmatnya yang tak ternilai, bahkan penglihatan kita, beliau-beliau itulah yang meminjami dari sifatnya beliau agar kita mampu di dunia ini menggapai rahmat dan nikmat. Sedikit guru mengulas bahwa para moyang kita yang dari Jawa itulah mampu berkarya menciptakan produk bangsa manusia seperti itu. Lantas bagaimana kalau seperti ini?
Maka banyak manusia sampai sekarang gara-gara pemahaman yang salah, cara bersyukur yang salah, penyembahan yang salah, sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Maka miliaran manusia setelah meninggal, hidupnya pun tak akan pernah ada tujuannya. Meskipun kalian kau sebut itu makom derajat apapun. Kalau toh satu contoh dengan kata Bismillahirrohmanirrohim itu bahasa Jawa. Kalau tidak mengerti Jawa tidak akan pernah tahu dimanapun. Kehidupannya pun tak akan pernah jelas. Bagaimana dengan cerita? Katanya ada orang dari Arab seorang Rasul. Semua adalah terpelosok. Sedangkan berapa miliar umatnya. Para pemirsa pun terpelosok. Karena kalian tidak akan pernah tahu. Sesungguhnya sudah waktunya semua disampaikan. Agar bangsa manusia khususnya kita yang dari Jawa sangat paham dan sangat bersyukur bahwa kita sebenarnya kita DNA-nya tidak akan pernah sama dengan orang-orang di luar sana. Inilah penting untuk memahami hal bahasa sakral. Bahasa sakral adalah bahasa sandi. Bahasa tatkala pertama para dewa itu sebelum menciptakan bangsa manusia itu ada sandi-sandinya. Tatkala sandi dibuka, manusia itu akan mampu mengubah produk itu. Maka orang-orang terdahulu leluhur kita tatkala tubuh atau raga kita ada kekurangan, stoknya, suku cadangnya sudah ada di dunia, terutama di atas bumi Pulau Jawa. Baik kaki yang rusak, kaki yang patah, kulit yang kurang bagus, pendengaran kurang baik, penglihatan kurang jelas, semua sudah ada. Produk itulah sabda atau jelmaan dari leluhur kita. Untuk menggenapi dari produknya berupa raga generasi kita yang ada di Jawa. Begitu hebatnya para moyang, para dewa. Manusia terobsesi, berhayal hanya ada Tuhan satu. Sesungguhnya manusia, kalian adalah terprovokasi, Anda terjerumus, Anda tersesat, dan kalian tak akan pernah mendapatkan rahmat. Setelah di dunia, kalian tak akan pernah tahu jadi makhluk atau jadi sampah. Itulah hal-hal yang penting. Yang disebut bahasa sakral karena ini bahasa masuk di tempat gudang untuk memproduksi bangsa manusia. Tatkala bahasa ini dimasukkan di tempat itu, maka bahasa ini tatkala dimasukkan programnya akan mampu mempengaruhi produk yang sudah ada atau produk yang akan terjadi. Satu contoh para murid dan santri, bahasa sakral itu masih dengar enggak atau sering mendengar dengan kata Assalamualaikum Jabang bayi. Sering dengar kan? Sama, itu bahasa sakral sebenarnya. Itu bahasa sandi, itu password. Tatkala sandi atau password atau keyword itu dibuka, Assalamualaikum jabang bayinya si A. Assalamualaikum si jabang bayi, passwordnya kebuka. Program dimasukkan. Tatkala manusia memasukkan program ini buruk, buruklah raga manusia itu. Karena itu password dan keyword. Sama seperti dengan wadi, madi, mani, manikem. Dan masih banyak lagi hal-hal sandi-sandi yang tersimpan. Sama juga apa-apa yang diajarkan guru. Sama juga yang diajarkan guru yang disebut ukoro yakro'u. Semua adalah sandinya semesta. Semua hal-hal yang misteri dari leluhur kita semua para pemirsa. Lantas bagaimana guru? Maka dengan demikian ambillah kesimpulan. Tatkala kalian khususnya murid dan santri diajarkan sandi oleh guru, kalian akan mampu masuk di ranah gudangnya tubuh. Dengan demikian tatkala tubuhmu ada kekurangan atau ada kerusakan, pandai-pandailah memasukkan program di situ. Tambahkan suku cadang. Yang dimaksud di situ bahan-bahan baku. Bisa dupa, bisa kembang kantil, bisa kembang kenongo, bisa sekar telon, bisa tumpeng, bisa zat-zat sifat-sifat apapun. Masukkan dengan sandi-sandi yang diajarkan guru. Di situ kehidupanmu berubah, tubuhmu akan kalian cipta dengan karya sandi-sandi yang diajarkan guru. Dengan demikian semoga para pemirsa sangat sadar. Tatkala bawah mani adalah bahasa Jawa.
Lantas di dalam kitab suci yang ada Bismillahirrohmani, kira-kira itu suara Tuhan atau suaranya seorang rasul dari Arab, ataukah itu karya dari leluhur kita? Kalau semua sudah terbuka seperti ini, artinya berapa yang terpelosok, berapa miliar yang tertipu, dan berapa manusia yang tersesat, tidak mengerti apa yang dimaksud dari kalimat itu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.